Lalu Oke, lanjut. Lalu selang 2 hari spanduk itu tuh nggak dicopot oleh warga, petugas Babinsa Sersan 1 Herman Lantas mencopot panduk itu sendiri. Namun saat pelaksanaan pencopotan spanduk itu sedang dilakukan, petugas Babinsa disebut melakukan pencemaran terhadap masjid. Petugas Babinsa tersebut tidak melepas alas kaki saat masuk ke dalam Masjid Baitul Makmur. Karena kan mungkin warga situ kayak mengira masjid ini tuh suci, kenapa mereka nggak lepas alas kaki. Terus kabar yang Babinsa itu nggak melepas alas kaki itu membuat warga berang dan berkumpul di masjid. Pengurus Masjid Baitul Makmur, Syarifuddin Rambe, Sofwan Sulaiman, dan Ahmad Sahi mencoba menenangkan warga. Namun warga yang emosi membakar sepeda motor petugas Babinsa. Lucu sih. Alhasil, Syarifuddin, Sofwan, Ahmad, dan warga yang diduga membakar motor yaitu Muhammad Nur ditangkap aparat. Oke. Oh. Enggak panjang ya. Loh, kamu yang bikin kok kayak mana sih ini? Oh, ketahuan ini, nggak ikut-ikut ini. Tuh, coba enggak, lanjut. Pak. Maksudnya kan kalau kita salin dari yang kita pelajarin materinya itu loh, nggak begitu banyak. Pas sudah dijadiin PPT ternyata banyak juga. Ya dikurangi. Sudah, lanjut. Terus kedatangan massa mendapat cadangan aparat militer bersenjata lengkap. Massa pun langsung menuntut pembebasan. Situasi semakin memanas dan aparat pun melancarkan sejumlah tembakan. Korban jiwa pun berjatuhan. Laporan kontra, sejumlah warga disekap dan disiksa oleh aparat. Nah, sementara itu lokasi penembakan langsung dibersihkan sehingga tak terdapat tanda-tanda kerusuhan. Jadi tempat mereka perang istilahnya itu langsung dibersihkan gitu. Terus setelah penembakan, Pangdam 5 Jakarta Raya, Maijen TNI Tri Soetrisno bersama Pangkop Kamtib Jenderal TNI LB Moerdani dan Menteri Penerangan Harmoko memberikan pernyataan terkait peristiwa berdarah di Tanjung Priok. Priok maksudnya. Ya. Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok merupakan rekayasa orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Namun menurut kontra, pemaparan jumlah korban yang disampaikan dan kesaksian para saksi berbeda. Oke. Lalu penyelesaian masalah ini tuh berlangsung lama, sejumlah islah dilakukan pada tahun 2001, sejumlah persidangan dilakukan pada tahun 2003. Itulah sejarah peristiwa Tanjung Priok atau tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984. Oke, islah itu apa islah itu? Islah itu apa? Boleh dibantu islah teman kelompoknya? Islah itu apa? Islah. Islah itu perdamaian, Pak. Perdamaian. Kayak semacam perdamaian atau penyelesaian pertikaian. Oke. Peristiwanya tahun 84 ya. Tahun 1984. Lalu sejumlah dan persidangannya tahun berapa itu? 2003. 2003. Berarti selama bertahun-tahun ngapain aja ini? Panjang loh. Itu maksudnya kalian ini ya saya tanya ya, ini kan kalian harus menguasai materi untuk presentasi. Dalam artian ini ada nggak keterangan selama 84, 85, 86, 87, 88, 90, 2000 ke 2001. Ini ada keterangan nggak? Itu maksudnya proses warganya mengajukan tuntutan hukum atau memang waktu itu biarkan saja atau malah nggak bisa lapor. Itu ada keterangan atau tidak? Ada? Bantuin temennya, bantuin.
Tiara ini diem doang. Ada keterangan? Ada? Kosong atau nggak ada? Nggak ada. Kosong sih, Pak. Nggak ada. Artinya ini adalah hal yang kalian temukan, ya udah ini gitu. Maksudnya peristiwanya tahun 84, sidang tahun 2003 dan islah dilakukan mulai tahun 2001. Udah itu aja. Keterangan yang kalian temukan itu aja. Ya, udah? Iya, Pak. Oke, itu saja. Oke, sudah? Masih ada lagi nih? Lagi selesaikan kasus lain, Pak. Tiara. Oi. Ya masuk akal sih. Sibuk ngurusi kasus lain, ya sudah. Oke, lanjut. Oh, habis ya? Oh. Berarti tadi apa namanya dari belakang dulu. Oke, itu tadi yang ya apa? Yang kasus Tanjung Priok. Sudah berarti ya, ada tambahan Evi dari kasus Tanjung Priok? Mungkin kalau dari saya itu aja sih, Pak. Itu aja. Ada pendapat lain dari teman kelompoknya? Ada maksudnya ingin menambahkan dari teman kelompoknya? Teman kelompok ada? Maksudnya, Pak, saya menemukan ini, Pak, ada hal baru yang belum termasuk di PowerPoint karena kepepet, keburu ngirim atau keburu harus jadi. Ada? Ahmad atau Tiara atau Fadila ada? Fadil Ramadan ada? Fadil? Aduh, Fadil nggak dapat nilai dong ini, nggak masuk. Ada Fadil? Nggak ada ya? Oke. Ahmad ada tambahan? Nggak ada? Untuk temennya ini, peristiwa Tanjung Priok? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Adanya pas di Munir, Pak. Oke, seru yang di Munir. Sudah, berarti lanjutkan ke Munir. Siapa ini yang baca, Munir? Siapa yang jelaskan? Ahmad? Saya, Pak. Oh, ya sudah. Oke, jadi di sini kita akan masuk kasus yang kedua, yaitu kasus Munir. Nah, sebelum ini saya akan jelaskan siapa sih Munir dan kenapa sih dia itu begitu penting pembunuhannya itu. Nah, jadi Munirnya ini adalah seorang aktivis HAM Indonesia. Nah, jabatannya selama di aktivis HAM itu sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Nah, beliau kelahiran 8 Desember 1965 di Malang. Dan dia terbunuh pada tanggal 7 September 2004. Beliau ini terbunuh pada saat ingin melakukan penerbangan Jakarta ke Belanda. Nah, di sini pemerintah sudah menemukan beberapa sosok yang diduga sebagai sebuah perilaku di balik pembunuhannya tersebut. Nah, pemerintah juga sudah melakukan persidangan dan juga kayak ditanya-tanyain gitulah Pak, diinterogasi. Nah, tapi hingga sekarang pun masih belum ditemukan siapa sebenarnya dalang dari aktivis Munir tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 21 September 2020 tahun lalu ada namanya Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Nah, atau yang disingkat KASUM. Bersama-sama KASUM ini dan beberapa kelompok masyarakat sipil ini mendatangi Komnas HAM dan menanyakan kenapa sih kasusnya Munir ini masih belum ditentukan. Sampai akhirnya mereka ini menunjukkan beberapa bukti-bukti yang seperti yang bisa kalian baca lah ya, seperti pemuda Munir ini merupakan pelanggaran HAM yang berat. Nah, seperti yang ada di PPT-nya ya. Kemudian karena sampai sekarang juga belum ditangkapnya siapa dalang di balik pemuda Munir tersebut. Nah, tapi pemerintah ini menganggap pelanggaran HAM berat ini dapat menghalangi upaya pencarian dan keadilan dan penangkapan fakta yang sebenar-benarnya, mengingat mekanisme dari hukum kita ini hanya mampu menghukum pelaku yang ada di lapangan tanpa mampu mengungkap dan menghukum aktor di balik dari pembunuhan tersebut. Dan sampai akhirnya karena siapa itu namanya? Oh, ini KASUM ya. Karena KASUM ini terus mendesak, akhirnya
Oh ini. Nah, akhirnya kasus Munir ini memasuki babak baru melalui mekanisme yang baru, yaitu pengadilan HAM, di mana Komnas HAM kali ini bertindak sebagai penyelidik atas siapa sih dalang di balik pembunuhan Munir tersebut. Nah, penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat dan dimulainya penyelidikan oleh Komnas HAM serta penyelesaian di pengadilan HAM merupakan bukti komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM oleh negara sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi pada September 2016 tahun lalu. Nah, sekarang akan memasuki ke tanggapan. Bentar ya, Pak, saya minum. Kamu baca yang mana sih? Oh ini tadi. Iya, itu sudah yang terakhir, Pak. Sekarang tanggapan, Pak. Oke. Tanggapan kami dari tanggapan saya dari kasusnya Munir ini. Nah, kalau misalnya tanggapan saya sendiri, kalau misalnya saya disuruh nih untuk menyelesaikan masalah Munir tersebut, saya punya dua pilihan. Yang pertama, jika memang masih ada bukti-bukti nyata dari bukti-bukti atau berkas-berkas dari kasusnya Munir tersebut, kami akan membuka ibaratnya kasus baru lah, Pak, kasus baru, karena saya barusan baca di Google, ketemu di Google kalau misalnya kasus Munir ini sudah ada luarsa dalam 18 tahun. Nah, ini sudah memasuki tahun 16, artinya pada 2022 atau 23 kasus ini bakal ditutup dan tidak akan dibuka lagi. Nah, itu jadi menurut saya kayaknya lebih baik kita tutup dulu, baru kita langsung buka kasus baru, Pak, agar bisa menyelidiki kasusnya Munir ini lagi. Karena kan kalau waktunya 2 tahun nggak mungkin tepat, sedangkan kita punya waktu 16 tahun aja, bukti yang kita miliki masih samar-samar. Ya kan? Nah, baru tanggapan kedua saya mungkin akan melakukan rekensasi kayak 2 minggu yang lalu. Jadi rekensasi itu kayak berdamailah dengan anunya Munir, mengakui kalau misalnya pemerintah tidak bisa menyelidiki siapa dalang di balik Munir tersebut. Jadi kami melakukan rekensiasi terhadap kasus bahwa sebenarnya pemerintah sampai sekarang sama sekali belum bisa menemui dalang di balik kasus Munir tersebut, Pak. Itu kalau tanggapan dari saya. Oke, sudah Ahmad? Sudah? Sudah Pak, mungkin Evi ada tambahan sama Tiara mungkin. Evi atau Tiara atau Fadil nggak ada belum? Fadil belum. Evi atau Tiara ada tambahan tentang temannya ini? Kalau dari saya yang Ahmad sampaikan sudah cukup sih, Pak. Sudah cukup. Tiara gabut ya. Tiara ngapain Tiara? Tiara ngapain? Kamu ngapain? Saya buat PPT, Pak. Oh, buat PPT. Oke. Yang lain nggak bantuin bikin PPT, cuma ngomong doang. Aduh, kasihan Tiara. Oke, bagus. Ya, bagus sekali Ahmad. Luar biasa. Wawasannya terhadap suatu kasus atau ketika menelaah sebuah hal itu benar-benar saya kurang tahu ya. Ini benar-benar kayak kalaupun Ahmad membaca PowerPoint tapi dia juga menguasai tambahan-tambahannya. Artinya itu menunjukkan penguasaan materi. Oke, sedikit hal yang menarik bagi saya karena kasus Munir memang kasus HAM yang terkenal ya. Ini populer sebenarnya kasus HAM ini. Cuma biasanya lebih populer lagi ketika memang menjelang Pilpres atau pemilu. Karena kalau menjelang Pilpres pasti ada kelompok kontras atau tadi kasum atau kelompok-kelompok yang ingin menegakkan keadilan terhadap kasus ini bakal menuntut presiden untuk menuntaskan kasusnya. Jadi tahun 2019 awal atau 2018 akhir itu pasti rame. Pilih presiden yang menuntaskan kasus HAM. 2014 pun begitu, 2009 pun begitu. Karena ini berlarut-larut sekali. Mungkin kalau sedikit sudah ada pembaca sebenarnya sudah ditentukan tersangka atau terdakwa atau pokoknya sudah ada yang dihukum kalau nggak salah, namanya Polikarpus kalau nggak salah saya ingat. Tapi ternyata itu bukan dalang satu-satunya atau dia hanya kalau nggak salah hanya suruhan saja kalau nggak salah loh ya.
Jadi di balik si Polikarpus ini masih ada dalang-dalang yang lain. Maka dari itu tadi Ahmad sempat menyinggung bahwa tadi ya, ini ada di sorry. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Jadi belum tanpa mampu mengungkap dan menghukum aktor intelektual dan dalang di balik peristiwa pembunuhan tersebut. Artinya sampai sekarang masih misteri siapa yang paling bertanggung jawab, yang nyuruh membunuh itu siapa. Oke. Nah, sampai pada 2016 dan 2020 tahun lalu ya, 21 September 2020 ada Komite Aksi Solidaritas, ini Komnas HAM. Ini punya bukti baru. Oke, bagus sekali Ahmad. Pertanyaan saya cuma tadi yang mungkin agak sedikit memantik diskusi ya. Pertanyaan saya cuma tadi kan kalau nggak salah kasus bakal kadaluarsa 18 tahun. Oke, bentar, pertanyaan saya ini ya. Atau ini yang memantik diskusi. Kalau kalian pernah nonton film-film Korea atau film pembunuhan, itu ada kasus yang pembunuhan yang bertahun-tahun memang nggak bisa diungkap. Sampai akhirnya kasusnya kadaluarsa dan ya sudah, pembunuhnya atau pelakunya bebas berkeliaran. Nah, tapi tadi Ahmad bilang, nunggu aja Pak 2 tahun lagi kasusnya ditutup dan nanti kita bakal cari bukti baru. Maksudnya seperti apa ya? Maksudnya tahun kan 2018 berarti 2022 ya. Berarti setelah 2022 harusnya kasus ini berhenti. Alias nggak bisa lagi diungkit atau diusut. Tapi katanya tadi nunggu 2022 baru kita selesaikan lagi dengan bukti yang baru. Itu maksudnya seperti apa? Atau Ahmad bisa menjelaskan atau mungkin maksudnya gimana? Oke, itu maksud saya seperti ini, Pak. Kan ini sudah berjalan selama 16 tahun. 16 tahun berarti 2 tahun lagi kasus ini bakal kadaluarsa, dan kalau kasus sudah kadaluarsa tidak boleh ada kelanjutan. Nah, maksud saya sebelum 2 tahun ini kita sudah melakukan penutupan. Berarti kan tidak melanggar batas kadaluarsanya kan? Kalau memang kita masih memiliki bukti yang kuat, kita tutup tahun sekarang, baru kita buka kasus baru lagi. Jadi kita ibaratnya masih memiliki 18 tahun lagi. Karena kan kalau misalnya sudah terlanjur kadaluarsa, kita nggak boleh membuka kasus itu lagi, Pak. Nggak boleh diungkit kasus itu lagi. Maka kasusnya dinyatakan ditutup tanpa ada hasil. Maka dari itu, tanggapan saya, sebelum kasus itu kadaluarsa, kita buka kasus baru, sehingga kita memiliki waktu lebih lama, setidaknya lebih dari 2 tahun lah, untuk menyelesaikan kasus tersebut. Siapa tahu memiliki titik terang kan, Pak. Itu tanggapan saya, Pak. Maksudnya kasus baru itu kita bikin kasus apa? Munir aja belum, maksudnya Munir belum selesai. Bikin kasus lagi. Iya, Pak, gini. Maksudnya? Lebih tepatnya penyelidikannya lah, Pak. Kalau memang buktinya itu masih bisa dibilang buktinya itu untuk beberapa tahun kemungkinan kita bisa mendapatkannya dengan teknologi-teknologi yang lebih canggih, maka kita tutup kasus ini sementara, baru kita bakal bahas kasus sebelumnya lagi, Pak. Dalam catatan, jadi gimana ya bahas, dalam artian memiliki waktu lebih banyak lah, Pak, kalau kita tutup sekarang, gitu. Gak cuma waktu 2 tahun aja. Karena kan nggak tahu, masa depan mungkin kita punya teknologi yang bisa ngelacak atau menemukan apa dari bukti-buktinya gitu, Pak. Oke. Yes. Berarti memang ya oke, untuk semuanya ya. Ini ada hal yang menarik ini. Jadi suatu kasus ketika menyelidiki suatu kasus itu memang ada batas kadaluarsa ya. Dan itu beda-beda. Jadi nanti pengalaman ya untuk kalian nanti, moga-moga aja nggak ada terjerat kasus, moga-moga aja enggak. Tapi kalaupun ada, supaya kalian tahu bahwa suatu kasus itu ada batasnya. Jadi biar biar nggak diurusi terus. Maksudnya pembunuhan misalkan, kalian atau rebutan tanah atau rebutan warisan atau apapun itu ada kadaluarsanya gitu. Jadi setelah melewati kadaluarsa itu memang tidak bisa diurus lagi atau udah selesai, ditutup udah, apapun hasilnya di tahun terakhir itu.
Entah pelakunya ketangkap, pelakunya nggak ketangkap, atau siapa yang rugi, siapa yang untung, itu bodoh amat ketika udah tutup waktu kadaluarsa. Nah, namun namanya hukum atau undang-undang yang mana itu aturan, itu masih terdapat celah-celah atau hal-hal yang masih bisa diupayakan ketika kasus tersebut mendekati batas kadaluarsa. Contoh, suatu penemuan bukti baru membuka kasus yang lama, itu boleh tinjauan ulang. Jadi kalau saya dulu pernah baca ya, kalian nih misalkan nih melakukan suatu kejahatan, tapi kalian punya uang yang sangat banyak atau punya dukungan yang sangat besar sekali. Ini contoh ya, contoh. Dan saya memang pernah mempelajari ini atau membaca. Ya, amit-amit ya, jangan sampai lah. Ini contoh aja, atau suatu orang lah, seorang di luar sana yang membunuh orang lain. Oke, dia persidangan, awalnya persidangannya di pengadilan negeri gitu kan. Dia dihukum. Terus akhirnya dia naik banding ke pengadilan tinggi. Terus akhirnya dia banding lagi sampai banding akhir. Sampai dia di penjara, itu dia masih bisa melawan di pengadilan. Asalkan punya uang dan punya dukungan yang kuat ya. Ini contoh. Jadi kenapa kok masih bisa ngelawan? Karena setahu saya itu masih ada namanya PK, peninjauan kembali. Jadi kayak kasus itu udah lama nggak dibahas, ditinjau kembali bisa. Makanya banyak koruptor atau banyak orang-orang yang penjahat itu hukumannya berapa puluh tahun, ternyata yang cuma menjalani 2-3 tahun doang. Karena dia ditinjau ulang ternyata nggak salah. Tinjau ulang nggak salah lah. Begitu pula mungkin tadi maksudnya Ahmad seperti itu. Maksudnya Ahmad itu temukan bukti baru. Ketika bukti baru itu muncul, itu bakal menambah masa usia kasusnya. Mungkin maksudnya seperti itu. Cuma memang kenyataannya nggak sesimpel itu ya. Maksudnya membuktikan bahwa itu adalah bukti pun juga butuh waktu. Nyari bukti butuh waktu, butuh teknologi, butuh fakta-fakta terbaru, dan itu rumit sekali, benar-benar ya namanya kasus dan ini konspirasi mafia tingkat tinggi ya, dalam artian ya jangan sampai kita nanti terjerumus seperti itu. Oke, bagus sekali Ahmad. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan ke kelompoknya Ahmad dari kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Kayaknya ini penting disampaikan tadi. Ada Khalifa, Tuh. Khalifa, kelompoknya Khalifa siapa? Kelompoknya Khalifa? Regina, Vira Khairunisa, Fadila Novana. Oke. Apakah satu kelompok belajar ini sudah berkoordinasi dengan kelompok lainnya? Sudah berkoordinasi? Belum, Pak. Belum. Aduh, kenapa kok terjadi hal yang sama sampai kasus yang sama di kelas ini? Ya oke lah, ada yang beda kelas ya, ada yang satunya di 11 kesehatan 1, satunya di 11 kesehatan 3. Tapi apakah nggak bisa antar ketua kelompok atau perwakilan itu janjian, misalnya, aku pakai ini ya, kamu pakai yang lain dong, atau gimana caranya? Saya bukan menyalahkan kelompoknya Khalifa atau kelompoknya Ahmad, tapi itulah gunanya koordinasi. Ketika perintah gurunya itu jangan sampai sama, itu berarti bagaimana caranya kalian mencari sendiri cara untuk tidak sama. Oke, untuk pelajaran saja, ya karena begitu nanti yang terjadi ketika kuliah, perawat, atau kegiatan di pekerjaan kalian, itu kan. Misalkan ketika kerja di perawat, carilah contoh studi kasus keperawatan terbaru ya. Masa dalam satu rumah sakit sama semua? Pasti disuruh nyari yang beda-beda. Karena kenapa ya? Untuk saling tukar informasi saja. Oke, ada yang tanya ke kelompoknya Ahmad? Nggak ada? Sudah paham semua? Sudah? Oke, berarti ditutup saja. Terima kasih untuk kelompoknya Ahmad, Tiara Nisrina, dan Evi Wayunityas, kurang Fadila Ramadan.
Sakit kah? Sakit atau gimana dia? Tadi Izin. Zoom pertama sih ada, Pak. Pas pelajaran kedua sama ini nggak tahu kemana. Oh, udah nanti saya tanyakan ke Bu Atik. Yang jelas dia nggak ikut presentasi, kayak mana nilainya? Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok Khalifa. Khalifa dan teman-temannya, silakan bersiap. Khalifa dan teman-temannya. Saya akan buka dulu PowerPoint atau presentasinya. Oke, pelanggaran HAM 2. Oke, ya. Oke. Khalifa, Vira, Regina, dan Fadila Novana. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Sudah? Sudah? Sudah siap kelompoknya? Ya, Pak. Udah, oke. Ada tambah lagi dari teman-temannya, dari Oliva atau Vira? Nggak ada? Ya, Pak. Oke. Berarti sampai sekarang masih sama ya? Hampir sama dengan Munir ya, alias belum ditemukan dalang utamanya. Alias ya yang ditangkap cuma 2, itu pun hukumannya saya rasa masih terlalu ringan, 1,5 tahun dan 2 tahun menyiram air keras yang bisa saja menyebabkan kematian ke orang. Oke, lanjut ke ini sama ya. Munir ini bedanya apa tadi? Langsung bedanya apa dari Khalifa? Bedanya apa tadi? Maksudnya beda sudut pandangnya dari mana, yang dari punyanya si kelompoknya Ahmad kira-kira? Langsung aja biar enggak Menganalisis pelajar itu sendiri. ya, ya maksudnya gimana? Jelaskan. Menurut kelompok saya, penanganan kasus ini haruslah ditindaklanjuti dengan tidak hanya dijadikan sejarah yang tidak pernah terungkap kasus pembunuhannya. Pemerintah harusnya bertindak dengan cepat dalam menyelidiki kasus ini dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam perkara tersebut sehingga semua terlihat jelas dalam kasus ini. Dan para penegak hukum haruslah memberikan peradilan yang seadil-adilnya tanpa adanya penyuapan. Oke. Ya, oke, sudah. Dari 2 kasus ini, apakah ada yang ditambahkan? Nggak ada? Nggak ada. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain terhadap kasusnya? Tahu novel Baswedan ya? Beneran. Ini semuanya tahu novel Baswedan? Bukan Anies Baswedan ya. Kalau Anies Baswedan gubernur Jakarta. Kalau ini novel Baswedan yang beberapa tahun lalu sangat viral karena beliau adalah orang KPK yang mungkin track recordnya sangat bagus. Tapi ternyata beliau disiram air keras. Bayangin itu, air keras ke wajah itu betapa perihnya atau panasnya itu. Dan menuntut keadilan untuk siapa ini? Apakah saya ini dihalang-halangi untuk menegakkan kasus korupsi gitu kan? Karena kan orang KPK dilemahkan gitu kan. Ketika dia lemah, sakit, artinya suatu kasus korupsi itu bisa melenggang dengan enak itu. Benar ya? Nah, dan sampai sekarang sangat susah. Kan? Tapi kenapa di crop malah? Kenapa Evi? Evi, mute Evi. Evi, kamu ngapain? Ayo, Abang. Kamu ngomongin saya. Kamu telepon-teleponan. Astagfirullah, ini belajar kok masih telepon-teleponan. Sama ada saya teleponan, Pak. Saya lihat IG, Pak. Oh, tadi ada suara cowok. Oke, sudah? Baik, ya sudah, kita tutup saja, langsung lanjut ke kelompok terakhir. Ini waktunya kurang 2 menit lagi. Kelompok terakhir siapa ini? Kelompok terakhir siapa? Udah semua? Siapa yang merasa belum presentasi? Lupa saya.
Udah semua kayaknya, Pak. 5 aja ya? Kemarin kan 3 ya? Sudah semua? Syafiatur, Yusmawati sudah ya? Pertama kali ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak, pertama. Syafiatur, Yusma, Tasya ya, sama Sofi kalau nggak salah ya. Terus yang TLM ini Atika, Cantika, Fauzia, sama Almer kalau nggak salah ya. Sudah benar udah maju semua benar. Serius ini. Benar? Iya, Pak. Sudah ya. Oke, berarti ada 5 kelompok. PowerPoint yang terbaru yang paling final dikirim ke email saya ya. Ya nggak apa-apa sih kalau WA, tapi mungkin siapa tahu masih ada yang paling perfect menurut kalian, kirim ke email saya. Oke? Baik. Sejauh ini sangat bagus. Yang kedua ini juga lebih menurut saya juga ada peningkatan karena ada pembagian tugas dari satu teman ke teman yang lain dengan cepat. Tidak seperti 2 minggu yang lalu yang panggil-panggilan. Lombanya Cika kalau nggak salah. Ayo kamu, ayo ngomong sekarang. Kenapa nggak janjian di grup? Apa sih? Iya, sorry Pak. Nah, sorry kan? Pak, maaf ya. Dasar Cantika. Ya maksudnya kan kalian itu udah siap-siap di rumah atau sebelum maju itu. Oke, kamu bahas ini ya. Pikir kan Pak ngomongnya Pak. Gimana sih Pak? Kenapa? Bapak kan ngomongnya tiba-tiba. Kan setahu saya kelompok terakhir loh sama teman-teman saya. Jadi ya nggak ada persiapan gitulah. Yang penting udah jadi dulu. Besok-besok siapinnya gitu. Salah sendiri ngirim file PPT ke saya. Ya saya kira maju. Bapak nanya. Kan Bapak minta, Bapak bilang mana? Ya saya kirim dong. Ih, salah terus ya. Minta itu sekalian dijelaskan presentasi. Buat apa saya minta? Coba buat pajangan doang. Ya enggak lah. Maju. Ya kan maksudnya kirain buat nanti, buat minggu depan Bapak sih. Ya udahlah benar aja. Protes. Oke. Ya udah. Jika lagi mesti bikin waktunya tambah lama. Oke. Jadi luar biasa, terutama ketika suatu kelompok itu benar-benar mendalami ya. Jadi kayak paling tidak itu gini, ketika kalian presentasi ya, itu benar-benar kuasai materinya gitu loh. Ini berlaku untuk apapun. Kalian presentasi pelajaran perawat lah, bahasa Indonesia lah, IPS sejarah lah, apapun itu kuasai. Paling tidak apa yang bahan kalian itu apa gitu loh. Sehingga bakal kelihatan gitu loh, ketika kalian ngomong itu ini cuma baca atau sekedar tempel atau benar-benar menguasai. Artinya apa yang di PowerPoint sebagian kecil, sebagian besar sudah ada di kepala. Penting. Begitu pula nanti kalian ketika presentasi untuk proyek-proyek tertentu lah, cari dana investor lah, atau ketika kalian ujian keperawatan lah dan lain sebagainya. Selain itu juga selain penguasaan ya memang ketika ini materi PPKN memang sangat dinamis ya, alias berkembang sesuai dengan zaman, yang artinya kasus dapat terus bertambah. Misalkan 2021 ada anak-anak mahasiswa atau siapapun menyuarakan demonstrasi, ditangkap, kena hukum pasal bla 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 itu kan. Itu pelajaran ini tidak ada di tahun 2010, 2012, zaman saya sekolah belum ada. Yang terbaru mural-mural dicat ulang hanya karena tulisannya yang katanya menyinggung lambang negara dan sebagainya. Padahal itu adalah ya menurut saya sih itu ekspresi saja dan lain sebagainya. Artinya kasus terus berkembang dan setiap variasi itu bisa menjadi pelajaran. Ya tadi ya kasus Novel Baswedan itu baru sekali. Kalau yang kemarin kasusnya lama semua ya, kalau nggak salah Trisakti, Tanjung Priok itu lama juga, terus Marsina dan lain sebagainya. Tapi yang jelas itu adalah kasus-kasus yang terjadi di negara kita, jadikan pelajaran. Kalau nggak bisa berkontribusi
untuk menyelesaikan, paling tidak kalian mengerti bahwa itu pernah terjadi dan jangan sampai terjadi di lingkungan kalian. Amit-amit jangan sampai terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM. Karena saya kurang tahu ya rasanya seperti apa, pasti sangat traumatik sekali. Sangat-sangat traumatik. Traumatik itu kejiwaan, kenanya langsung ke mental. Jadi kena mental itu kalau sekarang jadi bahan candaan, kalau kasus-kasus tadi itu benar-benar kena mental yang jatuh sejatuh-jatuhnya karena udah nyangkut hak asasi manusia. Bayangin kalau kamu jalan subuh-subuh pagi-pagi nggak aman, itu kan artinya terjadi sesuatu yang nggak beres di dekat kampungmu atau kehidupan sekitarmu gitu kan. Ada yang iri kah, atau ada yang nggak suka lah, atau ada yang ingin merebut hak asasimu gitu. Oke? Dan itu bagus sekali, paling tidak sudah berani untuk membahas kasus dan istilahnya mengeluarkan pendapat menurut kelompoknya dan mengaspirasikan atau menyuarakan pendapat. Ya, nanti siang akan ada aspirasi pendapat antara MPK dan OSIS karena kebetulan di sini ada Cantika, ada Evi yang OSIS. Wah, kita akan bervariasi sekali. Ada Tiara Nisrina OSIS itu kan, ada Ahmad OSIS. Terus ya, itu adalah contoh juga demokrasi yang terjadi di sekolah ini. Alias bagaimana kita saling berinteraksi dan berpartisipasi. Oke. Baik, sampai sekarang ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Oke, karena sudah waktunya pulang, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah akan lanjut ke bab berikutnya. Saya kurang tahu, lupa. Semoga tetap sehat selalu. Moga-moga tetap semangat karena moga-moga bisa ada kabar baik ya soal vaksin dan semoga segera terlaksana ketika udah divaksin boleh sekolah tatap muka ya karena insya Allah kekebalannya lebih meningkat. Yang nggak percaya vaksin, katanya vaksin ada chipnya, sini diskusi sama saya. Ya, biar jelas ya, nanti dikira vaksin jadi robot semua. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aduh, bisa.